Terima kasih Anda masih di Economy Challenges. Pak Adinov, menarik sampaikan oleh Pak Rizal tadi. Suka tidak suka, persoalan terbesar yang ada itu adalah di sektor pembiayaan. Dan neraca anggaran kita, neraca pembayaran, transaksi berjalan, kondisinya memang sangat berat. Itulah yang membuat kepercayaan internasional kepada sustainability anggaran juga dicerminkan dari terus melemahnya nilai tukar rupiah. Bagaimana jalan penyelesaian masalah yang sebelum bekerja keras, kita berpikir keras untuk mencari celah-celah peluang-peluang, dan itu sebetulnya cukup kelihatan ya. Kita melihat misalnya peluang untuk membenahi penerimaan dan juga pengeluaran ya. Dari penerimaan itu ya sebetulnya kalau digenjot ya, penerimaan pajak ini termasuk PNBP-nya itu ada peluang 100 triliun itu ada. Pembenahan belanja barang dan jasa yang total nilai belanja itu ada 800-an triliun, itu kalau dimasukkan ke dalam sistem oleh LKPP yang sekarang ini mungkin baru 15%, itu bisa menghemat sekurang-kurangnya 60 triliun. Nah, belum lagi kita menggenjot peluang misalnya di pariwisata. Jadi sebetulnya banyak peluang, termasuk juga memanfaatkan sumber daya alam ini dengan benar gitu. Ya harusnya kita ini kaya. Artinya kalau nggak ada beban yang ditinggalkan terlalu berat ya, kemudian peluang-peluang ini kita garap dengan baik, ya sebetulnya kita bisa jauh lebih baik. Gitu. Apakah berulang kali Presiden mengatakan soal subsidi BBM yang sampai 714 triliun dalam 5 tahun itu juga menjadi angka itu salah satu sumber beban ya gitu. Tapi itu bukan satu-satunya. Ya itu satu hal yang harus diatasi juga ya. Tapi yang lain juga harus diatasi ya. Soal tadi penerimaan, pengeluaran ya. Kemudian cara membelanjakan APBN ya untuk pengadaan barang dan jasa gitu. Dan kemudian juga misalnya batu bara kita yang produksinya luar biasa melonjaknya, tetapi PNBP-nya nggak ada kan gitu. Itu kan banyak yang aneh-aneh itu. Nah, itu sudah terlihat sebetulnya. Nah sekarang ini memang tinggal mengkonsolidasikan kemudian menyamakan persepsi di kabinet. Nah itu yang saya lakukan begitu dilantik, saya langsung hari itu juga saya ke internal saya menyamakan persepsi. Selama 3 hari penuh saya menyamakan persepsi. Udah habis itu saya bicara ke seluruh gubernur, pertemuan seluruh gubernur, saya sampaikan ini Presiden sudah sampaikan juga gitu. Kemudian semua kementerian berikutnya, seluruh menteri itu dikumpulkan juga, saya menyampaikan ya di samping Menteri Keuangan menyampaikan soal anggaran itu. Jadi pertama kita memang harus solid dulu. Jadi pesan dari Presiden itu memang ya nggak ada visi menteri atau kementerian dan lembaga, yang ada hanya visi Presiden. Maksudnya adalah jangan lagi pertahankan, tonjolkan ego sektoral. Begitu juga kepada kepala daerah dipasankan, jangan tonjolkan, pertahankan ego kedaerahan. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang ya. Betul. Nah kita ini harus semua bersinergi. Pembangunan nasional itu adalah juga lebih dari separuh adalah agregasi dari pembangunan daerah. Maka kalau pembangunan daerahnya benar, baik, itu akan berjalan menuju pembangunan nasional lebih baik. Jadi kalau yang dikelola oleh pemerintahan pusat itu dikelola dengan baik, kemudian pemerintahan daerah sebagian besar juga baik, ya kita makanya pantas sekali kita optimis. Berapa lama akan terlihat hasil dari apa yang dilakukan untuk penghematan dan peningkatan penerimaan? Untuk proses ini akan makan waktu kurang lebih 2 tahun, ya, karena sebagian kan menyangkut pengadaan prasarana dan sarana, itu butuh proses ya, sampai dia berefek, berproduksi. Ya. Jadi untuk 2 tahun ke depan tentu saja ya kita masih terus setengah puasa dulu. Pak Rizal, cukupkah kita bertahan 2 tahun untuk puasa? Saya kira saya selalu melihat setiap krisis itu adalah opportunity. Itu koin yang sama, asalkan ada leadership dan berani melakukan terobosan-terobosan. Saya contoh, uang ke daerah itu udah cukup banyak, tapi rata-rata di luar anggaran rutin, yang betul-betul sampai ke rakyat hanya 30%. 70% habis dengan birokrasi, lifestyle pejabat. Kalau Pak Andrinov ambil inisiatif supaya rasionya dibalik, 70% sampai ke rakyat, 30% untuk birokrasi, itu dahsyat sekali. Rakyat akan merasakan manfaat peningkatan public service dan kesejahteraan. Caranya bagaimana Pak Rizal? Ya dibikin rasio, siapa yang rasionya terbalik, diambil tindakan administratif atau penalti dalam bentuk dikurangi anggaran budget yang akan datang. Percuma toh
kalau misalnya anggaran itu hanya untuk mendukung lifestyle dari bupati-bupati yang luar biasa gitu loh. Nah itu dari segi pemerintahan daerah, Pak Andrinov ini jago di dalam soal begitu dan menurut saya itu hal yang strategis. Yang kedua adalah menyangkut aspek pembiayaan. Banyak cara, ya kami sendiri menghitung itu bisa diciptakan ruang fiskal hampir 500 triliun. Ya, di dalam BBM juga ada cara bagaimana konstituen Pak Jokowi, ini kan rakyat yang dukung yang mayoritas, yang bawah, itu tetap terlindungi. Caranya hapuskan produk yang namanya premium. Karena oktannya terlalu tinggi. Dan oktan yang tinggi ini membuat mobil bagus, mobil mewah tetap mau pakai premium. Kita ciptakan produk baru sendiri, namanya BBM Rakyat. Gampang itu speknya. Kasih oktan 83. Karena di Amerika BBM biasa itu oktannya cuma 86, jauh lebih rendah dari premium. Maksudnya yang atas tidak mungkin pakai yang 83? Kalau yang atas pakai mobil bagus, Tommy punya mobil bagus, pakai ini, maka mesinnya akan ngegelitik, akan knocking, mesinnya akan rusak. Nah kalau itu terjadi, ya sekarang itu pengguna premium itu sekitar 55% dari total volume BBM. Kalau ini kita bikin BBM yang hanya cocok untuk rakyat, maka volumenya akan berkurang di bawah 40%, antara 35-45%. Tapi yang kelas Patamak sama Patamak Plus, ini kita naikin harganya. Pak Rizal, jadi ada kita yang mengatakan mencapai objektif sekaligus dua. Satu, rakyat terlindungi. Siapa itu rakyat? Yaitu yang miskin dan nyaris miskin. Siapa mereka? Kebanyakan yang naik 86 juta pengendara sepeda motor. Siapa mereka? Mereka ini adalah pengendara 3 juta angkot. Siapa mereka? Mereka 2 juta nelayan. Ya, ini yang kita perlu lindungi. Nah, kalau kita lakukan yang namanya subsidi 230 triliun itu udah nggak perlu lagi. Karena prinsip subsidi silang. Bahkan on top daripada ini, pemerintah bisa menerima tambahan penerimaan sebesar 130 triliun. Bagaimana Jadi, Pak Andrinov? Apakah mungkin itu? Oh itu ide yang itu mungkin sekali. Saya juga pernah katakan ini nanti kita ide yang bagusnya kita akan bawa, kita bicarakan dengan Menteri SDM dan Menteri apa yang terkait kita akan lontarkan. Yang kita akan minta kalau perlu undang Bang Rizal untuk menjelaskan lebih detail lagi ini tentang ide Pak, ini. Ya, apa catatan yang kemudian mengenai kalau 2 tahun ini? Pertanyaannya apa masyarakat masih mampu bertahan? Ya. Kalau tadi disampaikan masih 2 tahun, padahal sebenarnya hasil beberapa kali kita melakukan simulasi juga teman-teman LSM ya banyak melakukan simulasi bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara kita ini banyak cara-cara yang relatif mudah dan sederhana, Mas Tommy. Cuman yang utama kuncinya adalah law enforcement. Jadi bagaimana mungkin kita mempunyai tax ratio yang di mana potensi resource kita ini yang jauh lebih luar biasa dari negara-negara tetangga, tapi tax ratio kita jauh sekali. Jadi sekarang ini kan hampir nggak ada negara yang mempunyai tax ratio di bawah 15%. Jadi terlalu jauh. Penerimaan itu yang harus diperbaiki. Ya, sekarang contoh sederhananya PPh. Kita mempunyai Gini rasio 0,41 itu kan artinya 1% orang terkaya ini menguasai 58 GDP. Tapi berapa kontribusi mereka? Cuma 3 triliun, Mas Tommy. Jadi ini kan nggak masuk akal gitu. Juga pajak-pajak yang lain. Ini hanya dari sisi pajak. Jadi pajak ini pun masih banyak yang bisa baik ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kita ini sekarang kan mempunyai tingkat pajak lebih mahal bahkan kalau kita perbandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi tax ratio-nya lebih rendah. Apalagi penerimaan kita ini sumbernya kan tidak hanya pajak. Ada sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak cuma tambang, tidak cuma kelautan. Tetapi kita coba lihat hutan kita. Kita sangat miris ketika 70% dari hutan yang kita berikan license kepada pengusaha dalam bentuk HTI itu 70%-nya itu terlantar gitu. Coba kalau ini bisa diproduktifkan, berapa sumber penerimaan negara yang bisa kita peroleh? Yang menarik soal
peningkatan penerimaan dari yang pajak soal ini puasa sejak itu puasa yang sama itu sebentar, puasanya orang tetap. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Ardinov, karena ini menarik sekali, kita akan dalami lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.